Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, aji sepuh dan seluruh kesepuhan khususnya ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya. Alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya robbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri acara spektakuler yaitu pengajian minggu pagi. Alhamdulillah. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan talim kita yang mana menurut schedule kita masih berada di tentang waktu. Minggu yang lalu itu kita bahas tentang waktu setelah terbit matahari sampai duhur. Dan di minggu yang lalu dibahas tiada ritual lain selain sholat duha, dan itu sudah selesai. Sekarang setelah selesai sholat duha mau ngapain? Mau ngapain? Dari sini Imam Ghazali rahimahumullah mengatakan di sini, fama fadhala anha min auqatika falaka fi arba'atu halat. Ada 4 macam nih setelah duha sampai ke duhur ngapain? Tergantung profesi masing-masing. Ya. Kalau Anda hidupnya berguna bagi sesama, kalau bapak-bapak ini hidupnya berguna bagi yang lain, karena manusia nggak semua hidupnya berguna, Pak. Ya. Perlu namanya peningkatan SDM. Apa SDM? Sumber daya manusia. Jadi ada sebagian manusia yang tidak mempunyai sumber. Iya, nggak mempunyai sumber daya. Itu hidupnya ngapain? Kelentang, kelentung ini. Makanya umur dikatakan dalam kitab Hikam, mungkin umur itu pendek, tapi di situ ada keberkahan sehingga karyanya banyak dalam usia yang pendek. Tapi ada sebaliknya, usia sampai 100 tahun, lah gak ngapa-ngapain, gak ada hasilnya, tidak ada gunanya bagi sesama. Kemarin ini di Toyogiri kita punya majelis, ada yang meninggal. Saya tanya, lo kenapa? Anggap aja Bapak Gendon. Kemana Bapak Gendon? Kok gak kelihatan? Meninggal, Bib. Katanya, oh iya, dibawa ke Jawa Timur. Oh, meninggal. Kasihan ya, ya biarin aja, Bib. Loh, kok biarin aja? Ya kenapa? Hidupnya gak berguna. Loh gitu. Loh, ini kan serem jawabannya. Hidupnya gak berguna. Hidupnya tidak berguna, jadi kematiannya diharapkan, Pak. Karena gak ada gunanya di dunia ini. Nah, makanya itu Nabi SAW mengajarkan umatnya bagaimana meningkatkan SDM. Sumber manusia dengan mengatakan khairunas anfa'uhum linas. Oh ya kan? Jelas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia. Jika Anda bermanfaat bagi manusia, contohnya jadi mu'alim, jadi guru, jadi ustadz, jadi kiai, jadi penceramah, membalik, atau dokter, ya. Tapi yang dokter sekarang juga nakuti, Pak. Orang kasih obat segem, suruh minum semua sehari 3 kali, jebol ginjalnya, Pak. Benar nggak? Pokoknya bermanfaat. Ya. Apa baik yang bermanfaatnya? Nah, kalau memang kamu seorang guru, ya gunakanlah itu yang ngajar. Atau dokter ya dokter. Pokok yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini yang pertama. Kalau kamu bukan seorang mu'alim, bukan seorang guru, bukan seorang
pengajar, apa baiknya? Ya kamu belajar. Gunakanlah, dikatakan wahyil afdal an tasrifahu fi thalabil ilmi nafi'. Kamu cari ngaji, belajar ilmu nafi'. Lah ilmu nafi' ini apa? Orang nggak ngerti, Pak. Belajar sono, belajar sini, cari ilmu. Tapi yang dicari itu ilmu apa? Ilmu nafi' ini yang ilmu di mana sang baginda Nabi SAW berlindung. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu ya Allah dari ilmu yang gak nafe, ilmu yang gak manfaat. Enggak semuanya ilmu itu manfaat. Ya kan? Lah, apa itu ilmu nafe? Dikatakan sini wa ilmu nafi'u. Nah, Imam Ghazali menjelaskan huwa ma yazidu min khaufika minallah. Ilmu yang nambahi kita ini takut sama Allah Ta'ala. Ilmu yang menambah kita ini wedi sama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang membuat kita takut sama Tuhan. Tuhan itu, Pak, kalau dibalik hantu, ya kan? Tuhan, hantu. Lalu bedanya apa? Lah, bedanya sama-sama tidak kelihatan. Cuma yang satu holik, yang satu makhluk. Itu pertama. Kedua, takut sama Tuhan itu mendekat. Kalau takut sama hantu, lari. Nah, iya. Jadi takut sama Allah kita mendekat, bukan terus jauh. Saya takut. Kita mendekat. Yang jauh, makanya orang tobat itu rujuk kembali dari yang salah menuju yang benar. Nah, kembali ini nah. Dua, yang dua, yang tiga. Kalau hantu itu menakutkan, makanya harus dijauhi. Kita berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya begitu. Kalau Tuhan itu indah, makanya harus dekat. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Nah, artinya Allah Ta'ala indah dan menyukai keindahan. Itu bedanya. Yang pertama. Yang kedua, wa yazidu fi basiratika bi'uyubi nafsika. Ilmu yang menambah kamu tahu dengan uyub. Uyub itu aib-aib diri kamu sendiri. Itu masalah gitu. Nah ini kan orang, ini baru manfaat. Jadi kita ini dalam kelemahan, dalam banyak salah, banyak cacat. Saya mau cerita, Pak. Mungkin kita ini merasa Masya Allah, ya kan, sering hadis taklim, jamaahnya rajin, Masya Allah, ngajinya getol, hadir majlis-majlis taklim. Saya mau cerita, seorang aki-aki jual sarung, jual kain. Anggap aja kain itu harganya 100.000. Aki, ini kain harganya berapa? Dijawab sama aki-aki 100.000. Oh ya, dilihat. Boleh nawar nggak? Oh silahkan. 2.000. Duh, kira-kira bagaimana? Lewang 100.000 ya bu nawar 80, 90, 75 masih mending 2.000. Ini penawaran apa penghinaan? Loh kok penghinaan? Loh katanya boleh nawar. Nangis Pak, aki-akinya Pak. Anggap aja 10.000 lah. Kalau 2.000 terlalu terjun bebas ya harganya. 10.000. Nangis. Kenapa kok nangis? Nah, ini kainnya dibentangkan. Loh kenapa penawar tadi kok nawar 10.000, 100.000? Karena ada bolongnya. Di kainnya ada bolongnya yang aki-aki tadi tidak tahu, dibentang. Loh, kok tembus? Makanya karena tembus bolong ditawar rendah. Ya kan? 10.000 atau 2.000. Nangis. Si aki-aki tadi nangis. Loh kenapa kok nangis? Lah, karena aki-aki tadi nangis, si pembeli menyangka karena penawaran yang terlalu rendah. Ya udah deh, kasihan 50. Pak, setengah 50. Apa kata aki-aki tadi? Saya tidak menangisi harganya, tapi saya menangisi diri saya. Kenapa?
Saya takut diri saya kayak kain tadi. Yang merasanya sudah bagus, gak ada cacat, gak ada celah, ternyata apa? Bolong, ada celah. Itu. Ini loh Pak, introspeksi diri itu kayak gitu. Lah kita ini kan mungkin kita ya alhamdulillah sudah ibadah. Apakah ibadah kita ini berkenan di sisi Allah Ta'ala? Itu masalahnya. Ya, mungkin dari segi ikhlasnya, ketulusannya, kehusuannya, tanpa pamrihnya. Nah, ini ilmu yang membahas tentang itu ilmu nafi. Lah kalau cuma ilmu sekedar belajar, nanti habis belajar petetang nyalain orang, merasa dia punya megang kunci surga, orang semua dikit-dikit neraka. Ya mbok dikit-dikit surga, kan enak, adem. Loh, ya kan? Masuk dikit-dikit neraka, panas Pak. Nah, iya. Dikit-dikit surga kan enak, adem, sejuk, cool and fresh. Kan ya begitu. Kok dikit-dikit neraka kan panas. Itu masalah. Lah ini bahaya ini. Jadi satu penyakit yang jarang terdeteksi adalah gurur. Gurur ini kalau diterjemahkan adalah keblinger. Makanya sering disebutkan perumpamaan dunia mataul gurur, artinya membuat keblinger. Contohnya bagaimana? Contohnya nih. Ini kue manten. Kue manten kan menarik Pak. Kue pengantin tuh, guling. Lah, itu di situ ada racunnya. Waktu buat ada yang lihat, si gendon lihat, ini roti di dalamnya ada racunnya. An-nasuma, racun ini di dalam campur di sini. Orang yang nggak ngerti keblinger dengan keindahan roti ini. Tapi bagi yang tahu, dia nggak mengambil nggak ngambil. Kenapa? Ini roti mematikan. Itu ya yang langsung makan, langsung ngambil itu orang yang keblinger, nggak diperiksa dulu langsung dimplok atau dimplok. Itu. Yang kedua. Roti manten sama indah, nggak ada racunnya. Cuma waktu membuatnya didoni. Ingat nggak Bapak di Tangerang, tukang bakso masuk penjara di polisi gara-gara mangkoknya diapain? Diludahin, ya kan? Nggak ada racunnya. Lah ini perumpamaan yang tadi kalau tadi perumpamaan ke dunia nih. Ini perumpamaan juga. Orang nggak akan ngambil roti ini kecuali terpaksa keluwen baru dia ambil. Ini keblinger itu kayak begitu Pak. Namanya keblinger. Lah, makanya dalam kitab-kitab orang sufi mewanti-wanti jangan sampai hidup ini keblinger. Contohnya keblinger dengan tempat. Fala makana ajmal minal jannah. Keblinger dengan tempat. Dia sudah di posisi yang luar biasa. Dicontohkan itu Nabi Adam alaihissalam. Nggak ada tempat yang lebih spektakuler daripada surga. Pecutnya saja, tempat pecutnya ini khairum minad dunya wa ma fiha. Tapi nyatanya Nabi Adam bisa keluar. Loh. Keblinger dengan ibadah. Maaf Pak ya. Tahajudnya mungkin 2000 rakaat. Sampai dengkulnya copot. Sujudnya ini Pak ya, maaf bukan hanya lecet, retak. Jidatnya retak Pak. Kurang apa? 2000 rakaat Pak. Dengkulnya copot. Ini bukan lecet lagi, retak. Iblis itu seperti itu Pak. Tidak ada satu jengkal tempat pun di surga kecuali dia sujud. Tapi keblinger dengan banyaknya ibadah. Keluar diusir. Bal'am bin Ba'ura kurang apa? Ilmunya luar biasa. Yang ngaji ini bukan cepete, bukan cecunguk, tapi para ustadz, para ulamanya Bani Israel. Ribuan, ilmunya luar biasa. Tapi apa jadinya? Keblinger dengan ilmu, keblinger dengan ibadah, keblinger dengan tempat, dan keblinger
dengan mungkin kumpul orang soleh, sering ke kiai, sering sowan ke kiai-kiai, terus merasa dirinya megang kunci surga. Tak kasih cerita, mau gak cerita? Ini cerita terakhir. Ya. Saya ngeluh Pak, tau ngeluh, pusing, makanya saya bawa obat pusing, ngeluh. Ini cerita penting Pak. Di sana ada seorang tokoh, anggap aja Syekh makam Syekh Abu Yazid Bustami, anggap saja Syekh Abu Yazid Bustami. Lah di makamnya kalau orang-orang ini kan dikunjungi orang, pejabat berkunjung ke situ, ke makam tadi. Tanya sama juru kunci, mas, karena begitu, kamu juru kuncinya? Nggih, ya saya juru kuncinya. Tanya, kamu ini pejabat apa ya? Pejabat. Ya. Tanya, kamu pernah dengar nggak ucapan waktu hidupnya Syekh ini? Anggap saja Syekh Abu Yazid Bustami. Oh saya pernah dengar. Apa yang kamu dengar? Barang siapa orang yang melihat saya tidak akan tersentuh api neraka. Ini ngakak Pak. Pejabatnya tadi ngakak. Kakak. Kenapa? Kok ngakak? Aduh mas. Emang siapa dia? Gitu Pak. Itu loh Abu Jahal lihat Rasulullah toh nyatanya masuk neraka. Ya Pak. Kok lihat dia? Gak tersentuh api neraka. Abu Jahal ini Pak, saudaranya Abu Gosok. Kok banyak men gua? Ini masalahnya. Bagus lah. Ada peningkatan. Ini masalahnya Pak. Itu Abu Jahal lihat Rasulullah langsung tapi masuk neraka. Bagaimana kok dia bisa mengatakan orang yang lihat saya gak masuk, apa? Gak kena neraka? Nah, jawabannya apa? Ada jawabannya Pak. Jawabannya itu karena Abu Jahal itu yang dilihat bukan sosok khususiyah, tapi yang dilihat basariyah. Tuh. Jadi yang dilihat diri Nabi itu manusianya. Karena dalam seseorang itu ada dua Pak. Ada basariyah, ada khususiyah, khususnya. Lah yang dilihat itu basarinya saja. Bapak boleh baca Quran nih, mulai awal Fatihah sampai Anas. Kalau cerita tentang nabi-nabi, semua orang kafir mengatakan ma anta illa basarun misluna. Nah, kamu adalah manusia seperti kita. Itulah dari pandangan seperti itu pandangan orang kafir. Ya bagaimana akan dapat keselamatan, dapat hidayah? Ya enggak, karena yang lihat sosok manusianya, tidak sosok seorang rasulnya. Loh, tapi kalau lihat khususnya dia seorang rasul, dia seorang nabi, utusan Allah, dapat. Itu masalahnya di situ, Pak, gitu. Jadi wali tadi ini mengatakan yang lihat saya dengan sosok khususnya. Lah kalau manusianya manusia, itu maksudnya begitu. Lah pejabatnya kagak tahu, Pak. Yang pejabat itu kayak begitu Pak, taunya duit Pak, benar nggak? Lah iya, nah itu masalahnya di situ. Wah ini kok kemana-mana saya ini, ini ceritanya begitu. Jadi ilmu nafi itu ilmu yang nambah. Jangan kita merasa kita yang megang kunci surga, kagak. Itu masa itu. Wa yuqallil min raqbatika fid dunya. Jadi hasil dari belajar itu istilahnya itu rakusnya ke dunia ini berkurang, itu masalahnya. Itu ceritanya wa yazidu, nambahi ilmu yang nambahi semangat kita kepada akhirat. Itu loh Pak, semua orang itu Pak kalau dibilang bodoh atau bahasa halusnya goblok ya, bahasa halusnya kan, atau bodoh lah, semua nggak terima. Memang orang itu semua bodoh. Makanya Nabi mengatakan al-qayyis, yang pinter, ya, yang pinter yang bagaimana yang pinter? Yang pinter Bang. Aksaruhum fi riwayatin lil mauti dzikron wa aksaruhum istidadan, itu orang pinter. Kenapa? Perjalanan panjang. Bukan
sedina rong dino, tapi miliaran tahun, ya bahkan nggak ada habisnya. Lah yang pintar tuh yang mempersiapkan tuh orang pintar. Aksarhum lil mauti dzikron wa aksarhum istidadan, dan persiapan itu orang pintar. Nah, dalam arti orang tadi itu konsentrasinya ke kehidupan yang selanjutnya, itu orang pintar. Nah, ilmu yang nambahi seperti ini adalah ilmu nafi. Lah itu bukan ngaji tapi semakin ngaji semakin sombong, merasa dirinya paling benar. Yaitu tadi kembali ke dikit-dikit neraka. Ya mbok dikit-dikit surga biar adem, kan ya begitu. Kan itu masalahnya di situ, Pak. Nah, jadi kata Imam Ghazali, selain itu udah kita ketipu banyak. Dan ilmu-ilmu yang membahas tentang tipu daya setan supaya kita bisa menghindari. Loh, setan tuh pinter, Pak. Saya tutup, Pak, ya, biar gak kepanjangan. Setan itu pinter, Pak. Inna seton kana aliman gabiro. Setan tuh alim, masya Allah pinter. Walakin goyrul alam kasir, banyak ngerusak. Oh ya apa? Bapak tahu gak? Saya cerita terakhir nih. Cerita ini sudah terkenal, cuma saya ulang lagi. Orang ke masjid, aki-aki ke masjid, wudhu rapi, kelentuk, kepleset, Pak, gelebuk. Saya ulangi lagi, dalam Islam tidak ada gratisan. Jangankan jatuh, Pak, kecucuk apa? Duri, sakit gigi, cekot-cekot itu menghapus dosa semua. Kalau enggak ngangkat derajat. Ganti baju. Cerita ini sudah terkenal, saya ulangi lagi. Ke masjid lagi, Pak, kelenuk, kepleset lagi, jatuh lagi. Wah, aki-aki, Pak, kurang vitamin D. Dengkulnya ini kotean, tau nggak? Nah, makanya begitu. Lah, 3 dengan sabar dan tidak ngedumel ganti baju. Yang ketiga sudah naik tangga masjid, jatuh lagi tapi ditampanin sama orang, jebret, yang nampanin mantan kiper. Sambut enak. Tanya aki-aki, siapa? Kisana. Oh, Kisana, Pak. Kembali ke zaman apa? Yang santang. Ya. Apa jawabannya? Saya iblis. Oh, Pak. Duh, kok bisa? Kamu menolong saya. Bahkan tuh dianteri, Pak. Ayo, silakan Aki, silakan sholat gitu. Silakan. Ya kan canggih kan? Iblisnya canggih nggak? Canggih. Wong diantar orang, mestinya kan nggak diantar, dijorokin biar gak jadi sholat diantar. Loh kenapa? Kok begitu? Kok kamu nolong saya? Ketika Aki jatuh pertama, semua dosa Aki dihapus sama Allah Ta'ala. Loh, Pak. Tuh. Ketika Aki jatuh kedua, dosa keluarga Aki hapus. Loh, enak kan? Lah ketika kali gak mau jatuh ini kalau jatuh ketiga, dosa sekampung dihapus. Lah saya sudah capek godain orang biar berdosa, kok mau dihapus gratisan enggak? Mending Aki sholat gak apa-apa. Yang penting, kan canggih, Pak. Itulah setan, canggih. Nggak apa-apa korban satu, tapi yang lain istilahnya nggak apa-apa selamat satu, yang lain tetap. Loh, Pak, gitu. Ini setan begitu. Kadang-kadang setan itu ngojok-ngojoki orang kita ke masjid dengan tujuan supaya timbul riya. Tunjukin kamu harus ke masjid, tunjukkan kepada masyarakat kalau kamu ahli ibadah, semangat. Nah, ini ketipu di situ. Sholatnya dibuat-buat, apalagi sholat di depan calon mertua. Lain, Pak. Settingannya lain loh, Pak. Settingannya lain, sholat biasa dengan sholat di depan calon mertua. Settingannya Allah Akbar. Loh iya, settingannya tuh lain. Karena di depan calon mertua. Kayaknya saya ini overdosis, Pak, kok kepanjangan. Nah, itu masalahnya. Dan bagaimana selanjutnya? Di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.